Ini STM apa-apa nih serem-serem banget. Itu inget banget tuh, Ordul siapa lagi kelas 3-nya ada Charlie. Iya. Itu dia keteter sambil mundur-mundur begini dibagiin biasa aja. Darah kagak apa kagak. Jawanya banyak, anak kapalnya banyak, anak Dayak ada, Budut doang ada. Ada paling tapi nggak ditemenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KTS. Berjumpa lagi bersama Raden Singo. Kali ini saya kedatangan narasumber. KTS kedatangan narasumber yang luar biasa. Alumni kapal 615 Blok M angkatan 2002. Kisahnya horor, serem. Pokoknya jangan di-skip-skip, nonton aja sampai habis. Ada tragedi Pancoran tuh, horor tuh. Ada perang Majapahit PGA juga. Oke, tonton sampai habis, subscribe, like, comment, and share ya. Oke, langsung aja kita tanya-tanya yuk. Kisahnya nih real, fakta, dan nyata. Halo Bang Fajar. Halo Mas Singo. Gimana Bang kabarnya? Ya baik banget, alhamdulillah baik. Bang Fajar. Iya Bang Singo. Lulus 2002 ya? Apa berapa nih? Harusnya 2002 Bang, cuman kita sekolah 4 tahun, jadi 2003. Itu kita ceritain nanti aja dah. Iya. Awal mula Bang Fajar masuk kapal nih, cerita gimana nih? SMP-nya di mana sih dulu? SMP di Perdatam Bang, di SMP Negeri 267. Itu ada kisah yang inspirasikan masuk kapal tuh? Ada Bang, ada tuh. Jadi Lanjut, Bang. begini nih Bang, kita kan di Petukangan tuh ada kampung anaknya nih. Tuh anak kapalnya banyak tuh Bang, anak STM tuh Bang. Ada anak Jawa, ada anak kapal, banyak lah. Begitu SMP nih, kalau di 267 kan tongkrongan di Perdatam nih, Julu Jami, tempat tongkrongan anak 69 nih Bang. Iya. Kalau kita hari Jumat atau hari Sabtu tuh pasti ada kejadian tuh anak kapal entah lagi ribut. Sering banget tuh ngeliat anak kapal ribut tuh. Biasanya sama Budut kalau nggak sama anak Cendrawasih. Sering tuh. Jadi kalau itu kita nontonin anak kapal ribut. Wah, anak mana nih anak kapal? Sering nonton. Terus waktu SMP juga kan SMP saya nih musuhan ceritanya nih sama SMP di Mistik. Di Mistik tuh ada 3 SMP, 11, 19 sama 29. Itu SMP musuhan. Pernah singkat cerita, sekolahan saya nih SMP, kita nyerang Mistik deh nih. SMP mana sih? 267. Daerah Perdatam, Oh, Perdatam. Sampai nyerang ke Mistik tuh? Nyerang. Oh, lanjut. Nyerang ke Mistik tuh ceritanya. Menang dah tuh ceritanya. Ribut sama SMP, zaman SMP Bang, paling senjatanya gear. Walaupun ada BR-BR ya parang-parang kecil. Ceritanya nih ribut sama SMP nih, dia lari nih ke Taman Puring. Nggak tahu gimana begitu masuk Taman Puring, yang keluar malah pakai putih abu-abu, pakai baju dah tuh Stopia. Budut dah tuh. Ini yang ribut kok jadi putih abu-abu nih, mungkin alumni itu SMP kali Bang, karena biasanya tuh anak Mistik SMP-nya ditatar, lo harus masuk Budut gitu. Begitu, ini kan udah kepalang tanggung, udah masuk kepalang tanggung, saya megang parang, dia megang pedang tuh. Ya udah kepalang tanggung ini nih, saya disabet. Wah udah tuh kalah kan SMP. Mundur tangan saya kena nih, kena sampai ngempleng dibawa klinik tuh, sampai bawa klinik. Nah dari situ tuh pulang, waduh, pulang babeh udah orang tua yang lu SMP gini, lu kalau mau kena mana? Bokap kan alumni STM juga nih, bokap alumni 13 Tanah Abang, kamu udah nggak ada kolannya, bokap alumni 13 Tanah Abang, ngomong sama Budut, wah ini memang Budut nih dari dulu kalau musuh gua nih. Ya udah akhirnya dari situ, wah gua pokoknya begitu gua lulus gua nggak mau masuk kolan itu tuh, gua mau masuk rivalnya kolan itu tuh. Dulu emang rencana awal tuh pengen buat masuk Jawa Bang. Oh Jawa. Pengen buat masuk Jawa karena di saudara ada nih abang Kimot ada. Dia anak Jawa, ngisi Jawa, tiga-tiganya Jawa tuh, otomotif, terus ngisi elektro mesin kagak diterima tiga-tiganya. Tapi ada Ganyong anak kapal juga nih, anak Ganura. Ganyong, Menyon, itu masuk kapal akhirnya. Gitu Langsung ke siang ya? Apa nyoba pagi dulu? Enggak, emang langsung siang. Kita kan dulu kan zaman rayon ya. Rayon ngisinya cuma 3 tuh, ya 3-3 saya isi Jawa. Emang pengen masuk Jawa kan, 3-tiganya. Pertama otomotif nggak terima, kedua elektro nggak terima, mesin nggak terima. Akhirnya masuk kapal. Intinya yang bisa nginin Budut gitu ya? Iya, tangan gue SMP Bang, diberi. SMP udah ngepetin Budut tuh. Diberi tuh sama dia, modal mati lah, kita SMP, yang lawannya lawan kaget kan, namanya SMP begitu itu, waduh serem juga nih yang alumni yang turun. Ya akhirnya masuk kapal tuh akhirnya tuh.
Terus begitu masuk kelas 1 udah tahu ya pasti itu musuhnya Budut ya kapal itu ya. Tahu, karena emang kan kalau SMP pulang sekolah nih biasanya kan kalau zaman dulu Sabtu tuh Sabtu seru tuh. Aha. Tuh ada aja kejadian tuh Bang di Perdatam tuh Bang tuh. Entah kapal lagi ribut, orang pernah juga kisah wah ini Metro 69 hancur tuh kagak bekas tuh Bang. Tuh keliling katanya pecah, tapi kita masih SMP ngeliatin. Nah, mana yang ribut ternyata tuh Budut nggak bisa pulang tuh dibantai Perdatam. Di Perdatam. Ya. Terus begitu masuk nih kelas 1 nih. Tuh barengan banyak kelas 1. Kita Udah tahu udah ngerti basis tadi ya, udah tahu ya. udah tahu. Dari zaman SMP juga tahu nih tongkrongan kapal kalau berangkat bareng-bareng anak 9. Banyak emang di situ. Angkatan sebarengan kelas 1 banyak. Banyak Bang, dulu paling banyak 69 sama 75 Bang dulu kelas satunya angkatan 2002. 69 tuh kalau nggak salah dulu ada 16 orang kelas satunya angkatan saya. Berarti tuh masuk tahun berapa tuh? Tahun 99. 99 ya. 99 2000. Kan kelas 3-nya Abang juga. Terus kelas 3-nya 69 siapa aja tuh? Kelas 3-nya Gele, Kucep, Wibi, sama Ade. Kebetulan Wibi sama Ade ini abang kelas SMP. Di 267 Wibi abang kelas tuh. Pas banget dah ya. Iya, abang kelas. Emang udah kenal dari SMP juga. Udah jak kalau gak terima aja masuk kapal aja. Ya saya masuk kapal dah. Emang mau masuk STM, bokap juga nyarangin udah lu jangan masuk Budut lu, katanya dia. Bokap kan juga alumni STM. Ya udah masuk kapal ya nggak pakai dilarang-larang langsung berapa uang pangkal ya main begitu aja udah ambil formulir ya udah ambil formulir berdua tuh sama temen. Akhirnya temen saya masuk Budut yang ambil formulir bareng dia diterima. Ngambil formulir bareng di kapal. Iya, Tapi dia masuk Budut. masuk Budut. Ada Diki namanya Diki. Iya, Diki Budut. Terus itu waktu masuk tuh langsung ikut basis apa sendiri dulu apa gimana? Dikasih ujangan ceritanya sama Ganyong nih. Ganyong tuh teman sekampung ya? Emang teman kecil, teman ngaji, teman dah pokoknya dah. Masuk kapal, Nyong gua masuk kapal dia. Ya udah kan udah tahu, ya udah. Ini hari Senin pendaftaran hari pertama nih kayak SMP. Itu hari Minggu saya udah ancang-ancang tuh Bang. Saya ke Bayoran beli parang, harganya 2.000. Nah, iya, hari pertama saya masuk nih SMP masih putih abu-abu. Hari Minggu saya naik sepeda, dulu kan belum punya motor, naik sepeda saya ke Bayoran beli parang 2.000. Begitu malam Nyong, gue besok bawa BR. Coba BR lu. Buat apaan? Diketawain sama Ganyong. Diketawain sama Ganyong, ini mah lu buat nguruk kuping anak KGR begini dituin sama Ganyong. Nah, akhirnya tuh sebenarnya hari pertama kan dibantai nih sama Budut Taman Puring. Kagak saya keluarin, saya malu. Kagak keluarin. Tapi akhirnya pas begitu turun saya keluarin juga. Baru berangkat tuh udah bentrok tuh di Enggak, kan berangkat main sendiri tuh. Saya asing tuh Bang, karena kan hari pertama ya. Di dunia yang baru dari SMP ke STM nggak ada yang kenal. Kebetulan saya kenal Komeng nih ada. Komeng zaman SMP-nya dia kan sama SMP saya kan sering gabung tuh nyerang mistik. Ketemu, wah Meng lu masuk kapal Meng. Ada anak sebasis juga. Iya, udah harus berdua mulu sama dia tuh. Kebetulan nih anak 9 seangkatan saya SMP jagoan sama tuh Bang. Zaman SMP saya kenal dia, cuma bukan kenal teman. Oh nih yang bawa SMP ini masuk kapal semua. Iya, kenal lo. Seru nih ya bilang nih. Pas dah ya. Pas dah nih temennya banyak nih. Ya. Terus ya singkat cerita hari pertama mos pertama sekolahan kan perkenalan tuh sama guru. Perkenalan nih ruang ini di luar ada kejadian nih anak jadi ceritanya anak kelas 2 sama kelas 3 lagi olahraga nih sama tetangga sebelah sama dulu masih ada almarhum tuh Pak Karim. Itu bukan sekolahan kita katanya dia. Udah nggak dikasih keluar, kelas 1 nggak dikasih keluar. Cuman perkenalan kan suruh keliling nih ruangan ini itu di luar lagi rame kelas 2 kelas 3 lagi olahraga tapi nggak boleh keluar. Ya akhirnya udah nggak boleh keluar, mau sampai jam berapa kalau nggak salah waktu sampai jam maghrib baru dikeluarin. Kalau nggak salah baru dikeluar habis maghrib kan Bang. Nah, kita maghrib baru dikeluarin tuh, habis selesai sholat maghrib, terus sholat maghrib dulu sama guru-guru yang muslim sholat baru dikeluarin jalur. Nah jalur udah dah kenal dulu yang namanya penataran. jalur dah. Wah bukan main Bang. Sebelum ke jalur nih nggak boleh ke jalur dulu di taman dulu tuh sebelum masuk jalur kan jadi nggak lewat mabak lewat lapangan CSW. Terus lewat CSW. Nggak, itu pun nggak langsung ke jalur Bang, disuruh nongkrong di taman tuh, Marta Tiahau apa taman, pokoknya taman itulah di Blok M tuh. Diajak mantekin Budut CP6 tuh. Mantekin Budut CP6, ada yang di Kejaksaan, ada yang di seberang, dulu rame dah tuh. Tapi dia nggak lewat. Nggak lewat. Kayak baru dah tuh ke jalur. Udah dibagi-bagi, 69 mana 69 udah kayak orang, ayo sini, mana pasti, tunjuk-tunjuk. Saya emang udah tahu 69. Saya juga belum tahu tuh 69 banyak kan. Begitu masuk itu banyak juga 16 orang tuh kelas 1-nya doang kelas 1-nya. saya. Tapi kalau di total tuh waktu pelajar kelas 1 tuh kelas 2, kelas 3 total satu basis tuh ada berapa itu? Kelas 2-nya banyak. 99 2000 itu.
Ada kalau komplit memang 20-an ada. Kalau 20, komplit 25 25 ada. Kalau komplit cuman kan biasanya kan ada yang nggak ikut basis, ada yang Iya. kelas 3 udah nggak ikut. Paling selengkap-lengkapnya ya 15 dah. Itu lengkap banget, tapi kalau lagi lengkap bener nih masuk semua. Kalau ada acara ya besok jalan 9, 20, 25 ada. Tapi seringannya kalau hari-hari biasa Senin sampai hari Jumat tuh ya 15, 20. Yang aktif Yang bener-bener ya? aktif banget, iya. Nah tuh hari pertama malam pulang tuh naik 69 gimana tuh? Malam pertama kejadian horor bang. Kita kan belum tahu nih, habis ditatar, habis digembleng, habis itu di jalur sama kelas 3 dikenalin alumni. Itu alumni kalau nggak salah ada tuh bareng pulang ada Bang Debul, terus Wiwit, Danang. Dulu kan yang namanya alumni, abangnya namanya Danang, adanya pasti dipanggil dia juga kan namanya. Ada Wiwit. Ini yang Danang yang 96 apa Danang yang 99 nih? Danang Junior, Wiwit 99 Wiwit. ya. Itu ada di jalur? Ada dia, Bang Debul, kalau nggak salah Tole. Oh, Tole. Nah, ya, itu Tole. dia yang natar saya tuh bener. Saya kan dulu kan biasanya kalau kelas 1 dikasih tahu sama kelas 3. Ini tahun ini yang bawa basis lu si ini. Iya. Ya, kita tahu cuman nggak kenal orang kan, dikasih tahu nama-namanya doang. Kebetulan malam itu dia datang. Kebetulan dia datang. Ini horor nih ini. Benar emang sih. Ya, cuman ya bagus lah maksudnya ngenalin. Lo ini di STM bukan anak SMA. Kalau lu satu sakit, temen lu sakit. Ya, lu kena, temen lu ikut kena. Walaupun dia nggak ngerasain, tapi dia pasti ikut kolekan katanya. Lu kalau bisa jagalah. Ya teman lo ini habis tuh bang, suruh push up, suruh ini permen nih, permen atur rame-rame. Iya bener bang, itu nggak bisa. Siapa itu yang nyuruh? Kelas 3-nya? Tole, kelas bukan lu alumni. Oh, alumni. Yang nyuruh alumni Tole. Kolekan itu dulu buat kolekan buat biasa waktu dulu masih zaman itulah buat drinking. Iya. Dia pulang, ntar ini mau naik kita mau pulang nih karena banyak nih anak alumni seger boy 69 banyak. Mau balik sama metro 69, aman 69 nggak boleh balik kalau nggak salah tuh sama kenaikan ntar dulu lah bang, ini masih jam sewa ntar lah katanya. Ya, akhirnya kita pulang jam 10, ternyata jam 10 tuh masih nungguin bang di Taman Puring bang. Masih banyak dia? Budut. Oh dia sama juga yang natar kelas 1-nya? Dia natar kelas 1-nya, cuman kalau nggak salah dia ada CP6-nya itu banyak bener itu. Oke, nanti dilanjut lagi nih sama budutnya. Ini ada yang mau lewat dulu nih, kapal True Story. Oke, kita lanjutin lagi nih ceritanya Bang Pajar nih. Masih kelas 1, pulangnya malam, ternyata budutnya masih ada di Taman Puring. Oh iya, ini kita kembaran nih kaos nih. Bang Danang nih tuh, Bang Danang nih karyanya nih. Oke, dilanjut Bang. Pulang dari jalur udah jam 10, masih ditungguin sama budut tuh? Masih bang, masih ditungguin sama budut. Padahal tuh alumni udah wanti-wanti tuh. Katanya udah aman lah, udah jam 10 tuh. Sambil makan ya? Ya siap lanjut bang. Makan. Jam setengah 11 tuh kalau jam 10 tuh. Pokoknya jam setengah kan agak macet tuh. Dulu 69 belum lewat Melawai, masih lewat keluar jalur ke kiri, masih lewat CSW. 69 masih jalur situ. Di Pertamina tuh diwanti-wanti nih ada nih katanya dia turun ntar sebelum Taman Puring itu udah strategi tuh bang sebenarnya tuh bang. Tahu maklum nih, alumni anak kelas enggak sama kucak sama Pak Ganyong ada juga kan, ada Ganyong. Ntar begitu di Taman Puring jangan ada yang di mobil turun semua tapi ngambil kanan dibalik ngikutin mobil tapi di kanannya. Udah ngatur strategi tuh. Tapi begitu sampai Taman itu kan zaman kita sekolah kan masih zaman Kamra bang. Iya. Itu Kamra mungkin tahu apa bagaimana itu udah siap tuh bang mau jajar tuh bang. Di depan Polsek Taman Puring udah banyak kamera, banyak polisi. Ya akhirnya kita nggak turun di mobil. Saya pikir udah jam setengah 11 juga kan. Nggak ada lah bu. Ternyata emang udah siap, emang nungguin buat niat dia. Dia niat. Itu mobil dibantai panjang jalan tuh. Joger juga. Tapi anak-anak nurunin tuh sebelum rambai turunin dibentrokin der. Ribut apa akhirnya polisi kan. Akhirnya kita lari ke kejaksaan tuh rambai. Itu kampungan kapal juga tuh di situ ada Malik. Nah, angkatan sayanya ada 2 orang tuh si Kinoy sama siapa tuh. Saya lupa pokoknya itu kampungan kapal. Masuk ke rambai itu. Kejaksaan ya rambai masuk. Itu udah buyar kita juga buyar karena polisi bang. Oh kalau udah masuk situ dia juga udah. Dia nggak berani ngejar dia kalau di situ. Udah anak masuk dalam ngopi-ngopi akhirnya pulang sampai rumah tuh saya kalau nggak salah jam setengah 1 bang, jam 12 atau jam setengah 1 dah. Gila sekolahnya. Karena saya yakin nih kalau kita langsung balik dia juga ada lagi pasti. Kalau enggak dia biasanya nongkrong di Perdatam juga tuh, di Gersang tuh saya pernah juga kejadian di Gersang dia nongkrong di Gersang tuh. Jadi di situ kalau dia nih kalau ribut di Taman Puring nih bang,
Dia kalah nih. Dia penasaran bang, masih mantekin lagi di Gersang. Di Gersang ada tuh kampungan budut juga sih. Oh jadi kalau Gersang itu identik dengan budut, perdatang, kapal gitu ya? Iya, padahal nggak jaraknya tuh nggak jauh bang, paling 500 meter lah kayak dari mana kali 500 meter lah, pokoknya nggak jauh. Udah nggak puas tuh, misalnya udah bentrok di Taman Puring dia kalah nih misalkan, terus nanti di Gersang dia mantekin lagi. Kadang suka mantekin lagi bang, pernah kejadian juga di situ. Pokoknya anak 69 tau lah anak Gersang tuh kalau yang zaman dulu ya anak 15 zaman dulu Gersang tau lah, pasti tahu Gersang. Kalau sekarang juga udah enggak, kan siang juga kan udah nggak ada. Tuh itu kejadian jam 11 jam setengah 12 udah jangan pulang dulu, izin dulu, pasti masih ada. Itu kan soalnya biar anak-anak buang-buangin tuh. Bayar cuma ada berapa, saya bayar juga, saya buang tuh yang saya beli 2000 tadi tuh. Kebuang juga? Saya buang, orang ada polisi buyar tuh, saya buang. Masuk kejaksaan, dalam kasih minum sama Malik, minum, ya akhirnya pulang tuh jam 12. Kalau nggak salah baru jam setengah 1 tuh, bokap sampai depan rumah udah geleng-gelengnya. Lu sekolah apa nguli nih, jam segini baru pulang. Hari pertama tuh ya? Hari pertama tuh bang. Hari kedua aman, hari ketiga aman, hari pertama bang, bawa ke Cana abu-abu. Itu juga tuh kejadian tuh, 4 kali bentrok sekali berangkat. Pertama, kan kita udah bareng nih, udah bareng sama kelas 3, kan nggak dipisahin kan. Waktu penataran kan jam 12 udah suruh masuk sampai ini, kalau pakai mos dulu mos SMP. Masih pakai celana SMP. Ya, hari pertama pakai abu-abu, saya bawa bayar nih, karena saya diketawain sama Ganyong nih. Tuh parang buat korek kupingnya anak kager doang gitu. Di rumah ada nih bang, bokap punya pajangan pedang. Bokap punya pajangan pedang. Ambil. Saya bawa tuh bang pedang meter, saya bawa kan. Ganyong sama dari galur kalau nggak salah dulu saya Ganyong sama Menyon. Jadi nungguin di kan kampungan kapal tuh di Gang Lurah. Ada almarhum Tompel, Barjo, Buri, Kucek, pokoknya di galur doang nih ada 7 orang. Kita biasa nih sebelum ke Perdatam nungguin dulu yang dari arah Ciledug nih, nunggu-tungguan. Saya baru bertiga nungguin Kucek juga nih, nungguin Kucek, nungguin Tompel, Barjo udah belum datang. Kita bawa Ganyong bawa CR nomor 2, Menyon juga bawa CR, saya bawa pedang. Itu C lewat. Bawa gini, anak-anak udah bertiga miring. Saya bertiga tapi mau biar semua atu-atu. Wah, C miring, saya diributin dulu sama Ganyong. Saya juga gak tahu kan kalau C itu yang kayak gimana orangnya, karena belum tahu kan, baru pertama kali itu perdana abu-abu. Ributin sama anak. Dia duluan yang dia nurunin. Dia kenal Ganyong, ini Ganyong dikenalin. Dia Ganyong, saya lagi di warteg tuh kalau nggak salah, lagi kan ada tongkrongan situ. Sembari nungguin ada kayak pos wartegnya, ada posnya, saya tunggu situ. Dia udah turun di gang masjid itu, dia udah turun, ributin, ada, Ganyong teriak. Nah, akhirnya ributin saya bertiga itu. Kebetulan kampungan itu kan ojeknya itu kan kenal semua nih sama saya nih. Bantuin. Sama Enci, yang diusirin dia, dia diusirin. Begitu sama anak diributin dulu tapi beres cuma dikit dia. Ada ya, hitungannya dia orang yang banyak. Orang yang banyak, bayar dikit. Kalau kapal megang atu-atu. Atu-atu saya bertiga, Ganyong megang, Menyon megang, saya juga megang. Ya itu gadi, saya diketawain gua parang sama Ganyong, lu buat apaan weh? Besok wah gua diketawain mau ini. Pajangan bokap saya bawa, pulangnya dicariin. Saya bawa tuh ribut. Udah tuh ceritanya nungguin dah tuh, apa namanya dia mental, nggak lewat ya, dia nggak lewat. Saya jalan lagi ke BNI. Ke BNI ada C lagi. Jadi ini model sama juga. Dia juga nungguin yang Ciledug juga. Di BNI itu yang kuda-kuda. Iya. Dulu ada tuh kuda-kuda. Kalau nggak salah yang kejadian C tuh. Nah di situ ada juga tuh, ada 5 orang, 4 orang juga. Dia nungguin ya. Ternyata yang lewat saya doang nih. Yang lewat saya doang bertiga. Saya turunin lagi. Masuk ke dalam. Cuman dia masuk doang. Ya tuh kita nongkrong di Perdatam. Nungguin yang Ciledug. Dateng dah tuh panjang. Si Jangkung ada yang anak beruya, datang, terus si Bule, anak Ciledug tuh berapa orang datang, udah agak komplit dah, kira-kira ada 10 orang ada. Cuman kita lengah bang, jadi fokusnya nungguin C aja lewat, enggak ternyata burut dari sono lewat pinter dia bang. Kagak pakai teriak dari jauh, gua kagak teriak. Dia diam, begitu deket budutan anak buyar, saya masuk warteg bang, lompat dari itu. Kaget karena kaget orang Jangkung, BR masih di celana nih. Jatuh itu BR bengkok. Tapi nggak dikeluarin di celana bang, digeber kalau nggak salah, inget banget si Bronson tuh. Tapi sekarang udah teman, udah nongkrong saya sama dia, udah ngopi bareng, main sama Bronson. Itu yang pertama geber dia tuh, dia pinter dia tuh, turun kan Perdatam lampu merah, dia nggak teriak budut, nggak deket baru teriak budut, anak-anak kaget spontan karena nggak fokus ke arah dari Blok M ke Ciledug, fokusnya dari Ciledug ke Blok M, nungguin C yang tadi ya. C yang tadi, nungguin yang tadi, nggak lewat, ternyata yang lewat budut.
Wah tuh buyar bang, anak-anak bang kaget. Buyar saya aja masuk warteg yang lucu mendanang. Wiwit tuh, ada Wiwit lagi tuh. Wiwit Kang Toprak. Dia ada tuh, gitu tuh. Dia juga kabur kan, udah begitu dia anak-anak burunya udah lewat. Dia teprok-teprok pakai sendal. Ah lu gimana lu gitu. Dia sendal teprok-teprok itu lucu bener bang. Dia nggak kabur. Dia nggak kabur ya, kan gaji bebas. Oh iya. Dia nggak kabur. Sering ya, Bang. Dia kan pakai baju bebas. Kata dia pakai sendal gimana? Lu gimana? Lu sendal teprok-teprok begini. Lu gimana? Lu BR banyak bisa kalah lah. Lu gimana mau kalah? Kita kaget bang. Kita nggak tahu. Kalau budutnya emang fokus kita ke arah dari itu. Lu mau lewat lagi lo. Gue nggak bikin lewat lo. Emang pada masa itu budut emang strong-strongnya juga kan, ya. 69-nya. Iya, lagi lumayan lagi. Sering juga bentrok saya kelas 1 juga. Itu lucu, itu bener tuh. Jalan lagi, tuh udah 3 kali tuh bang saya ribut. Di Bulungan ketemu lagi. Sama siapa lagi? 70. SMA. Bentrok lagi. Bentrok lagi tuh banyak banget tuh. Cuman sama anak nggak diladenin karena udah capek duluan kan. Lagi juga nggak ada gunanya. Maksudnya bukan nggak ada gunanya. Kalau ribut sama dia tuh nggak ada udahnya. Nggak ada udahnya. Yeah. Dia bikin mundur, kita mundur, dia ngudak lagi. Makanya udah terus. Tinggal aja udah. Itu hari pertama tuh. Itu hari pertama itu kan ketemu C, ketemu Budut. Jawa gimana kalau di ini? Kalau di jalur Ciledug? Kita nggak ribut kayak bang kalau sama Jawa bang, karena emang benernya anak Jawa tuh kenal semua. Kelas 3-nya saya kenal, ada saudara malah saudara sendiri. Ada Kimot. Tuh dia anak Gang Lurah juga, abang kelas lah. Dia istilahnya kelas 3 di Jawa. Nah itu bisa nggak ribut itu gimana? Ada perjanjian apa gimana? Padahal kan di Blok M sendiri itu udah tahu kalau kapal sama Jawa itu udah bentrok. Iya. Jadi di Petukangan, ini kampungan saya nih bang nih di Gang Lurah, di Galur Petukangan. Itu istilahnya di situ anak Jawanya banyak, anak kapalnya banyak, anak Dayak ada, Budut doang ada. Ada paling tapi nggak ditemenin. Musuh waktu itu ya? Tak ada. Nah kita sering nongkrong tuh di Gang Lurah itu di Galur, tapi nah kita sebutannya situ bukan STM Kapal, bukan STM, di situ sebutnya STM Galur. Kita udah sering nongkrong, udah lah kita kalau di jalur 69 nggak ribut, emang nggak ribut lah intinya, nggak usah ribut ya. Tapi kalaupun udah lewat jalur Bayoran tuh, flyover, serah dah kalau di situ kalau mau ribut-ribut kagak. Tapi intinya kalau di jalur masuk jalur Bayoran sampai itu kita Jawa nggak ribut. Pokoknya batasnya begitu flyover turun tuh dari Bayoran mau ke Pakubuwono ya? Iya, Pakubuwono, Singgalang. Ribut tuh udah tuh. Nah, itu ribut. Tapi nggak pernah ketemu juga. Nggak pernah ketemu karena Jawa 6-nya dulu mati bang kayaknya bang, nggak begitu banyak. Tahun 2000, 99 2000 kayaknya Jawa 6-nya masih ada. Ada, tapi jalur 69-nya dikit, nggak berbasis kali-kalipun dia ngebasis berangkat naik kereta pulang baru mungkin ngebasis karena nggak pernah ketemu sekali pun nggak pernah. Lo di 99 itu kan masih banyak juga dia rame ke tahun itu. Terus habis itu habis 70 sekolahan udah aman tuh. Aman lah. Purnama itu dia. Akan sehari sih di mana dalam hati gua obat ya minum sehari 3 kali. Ini hampir 5 kali gawat juga tuh. Gua bilang wah horor juga bilang kalau di STM ini kayak. Dulu kayak kepikiran sampai kayak gini gitu, Bang. Orang itu saya ingat banget sama almarhum nyokap itu hari sebelum sekolah tuh dibeliin buku 1 pak. Akhirnya tuh sekolah yang pakai sehari 1. Kantongin doang. Iya, dibuat di tas doang. Terus nyokap udah siap tuh tas baru ya kan, celana baru, buku baru. Ya itu buku sampai setahun kagak habis-habis. Katanya begitu ya di kapal. Itu Bang pas hari pertama kisahnya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada yang mau lewat lagi nih. Kayaknya ikannya Bang Jalil ya lewat ya. Salam kapal terus story. Kita lanjutin lagi nih ceritanya Bang Fajar 69 nih, 615 kapal siang. Panjang, seru pokoknya. Jangan di-skip, tonton terus sampai habis. Jangan sampai gagal paham. Komennya ntar kan kalau nggak nonton sampai habis, komennya ya enggak. Tapi terserah deh komen. Lanjut Bang. Iya tuh hari pertama tuh berkesan banget tuh Bang, kayaknya tuh Bang lah sehari kita juga nggak kepikiran kan masuk sekolah sampai kayak gini bener, sehari kalah minum obat aja cuma 3 kali kan, sampai 5 kali pulang. Tapi nggak ketemu pulang, kalau pulang udah aman tuh hari pertama 5 hari tuh udah mati gua. Kelas 1 tuh ada lagi nggak yang paling seru yang ini lagi tuh?
Banyak sih bang, cuman harus di-refresh dulu nih otak nih, yang ingat-ingat aja. Yang lucu dah, jangan Yang lucu. horor nih, yang lucu. Yang lu... Kita selingin ya kan. Biar pemirsa nggak tegang juga. Yang lucu tuh sama, dulu ada tuh 75 tuh, kalau nggak salah namanya Kak Endah ya. Ada tuh 75. Endah, kelas 3 dia. Cewek. Cewek. 77. Oh, 77 ya? Endah, Oh iya 77. 77. Karena kejadian lucu. Kan hari kedua Kecana itu hari berikutnya tuh, entah nggak hari pertama. Pokoknya posisi masih kelas 1. Kelas 1 di sekolahan nih. Datengin ke kelas. Mas 75 mana? Teriak dia ya kan. 69 mana? Minta beliin rokok. Iya. Disuruh Natalan biasa. Besok bawa, ada yang suruh bawa coklat. Saya mau ngopi suruh bawa silver clean tuh bang. Saya ingat banget bang. Sini cowok dipanggil. Udah mana? Lu masuk di kapal, tahu kan? Tahu po. Lu manggil empok. Emang kok empok? Lo katanya dia. Iya kak. Panggil kakak. Iya kak. Besok bawa silver clean ya. Agak bawa awas lo. Iya, bener saya mau bawa. Besok kagak ditanyain ya. Akhirnya saya makan juga sama anak-anak. Nggak ditanyain. Yang nyuruh siapa tuh? Yang nyuruh Nopi. Nopi. Nggak pernah datang tuh dia bang tuh sekarang. Nggak tahu. Katanya di Bandung. Lanjut Jar. Iya, yang inget pernah juga ngalong-ngalong diajak tuh ke 75. Dulu ke Republika tuh bang. Oh dari kelas 1 udah ngalong-ngalong dah Ngalong tuh. tuh bang diajak sama kelas 3. Gele dulu tuh gele tuh. Disuruh gele sama kucep juga. Nggak ganyong. Besok kita ke 75 ya, ngumpul di Peratam jam 11.30 12 lah. Naik 614. Nyampe naik Balai 614, Rakyat tuh. sampai ke balai ya, balai Pasar Minggu tongkrongan tongkrongan kapal 75 ya. Ke 75 tuh. Dan naik 614 kan jalurnya muter tuh lewat Cinere ya kalau nggak salah ya. Naik jalur 614. Jadi dia modelnya lewat mana ya? Lewat pokoknya 614 deh jalurnya nggak jalur. Antasari. Kalau nggak salah Antasari, jalur Antasari tuh. Lewat Cinere situ. Sampai ke balai tuh bentrok sama KGR tuh bang. Sebelum nyampe apa sesudah? Iya bareng-bareng sama 75. Oh udah nyampe Kita 75. Oh berangkat. Berangkat kita ini bareng 75, itu miring tuh 69, ada anak 69-nya, ada anak 619. Rame kalau nggak salah itu. Bentroknya di Republika. Republika sekarang mall itu yang lampu merah kan bang ya, benar kan? Pejaten Village. Iya Pejaten benar. Kalau di situ tuh Republika bentrok. Ini bentroknya sama KGR yang apa P20 apa 75-nya? Ya ada di situ bang. Oh dia yang Ya, mantekin. ada di situ, iya dia ada di situ anak-anak yang mau berangkat. Saya dulu dengan PD-nya saya nggak tahu nih KGR kayak apa gitu iya, kan. saya nggak tahu. Dulu saya punya karena ini nggak bawa BR waktu itu nggak bawa BR. BR yang bawa kalau nggak salah Komeng nggak apa Upre lupa, pokoknya dia ada yang bober, sebenarnya bober PD juga. dah nih. Paling sama nih kayak Budut Iya. kayak Jawa kayak Purnama nih KGR gitu sama anggap aja. Saya bawa kopel, bukan kopel sih gesper, pala Dayak. Pala Dayak pun gede tuh, ribut. Saya ini STM apa nih serem-serem banget. Gondrong, Saya kaget ya, bang, itu gede-gede. sempet ini juga tuh, sempet minder juga ngeliatnya. Akhirnya saya ngeliatin dulu dah, kelas 3, kelas 2 dah, saya nggak berani maju dah. Bener-bener bang, orang itu kata orang saya ingat banget Ordul tuh Membel pada ya? Iya bang, bener bang. Saya emang nggak di depan, tapi saya ngeliatin karena saya kan ngebaca kelas 1, masih ada kelas 2, kelas 3 kan. Iya. Saya ngebaca dulu, takutnya saya main selonong boy aja, saya nggak tahu. Ini orang saya aja ngeliat, wah ini serem-serem amat ini gondrong. BR udah kayak apaan tau, udah empu gandring semua. Iya. BR yang modelnya kayak apa aja ada. CR nomor 1 ini mah 0 kali bang. Iya. CR nomor 0 kali itu gede bener. Ribut. Anak-anak posisinya maju mundur berapa menit tuh, akhirnya dia juga masuk, akhirnya menang juga karena kita juga banyak juga, dia banyak juga. Itu inget banget tuh, Ordul siapa lagi kelas 3 Charlie, ada Charlie, iya. itu dia keteter sambil mundur-mundur begini dibagiin biasa aja, darah kagak apa kagak, saya juga oh ini yang sering diceritain, akhirnya saya ngeliat sendiri tuh depan mata kepala sendiri tuh bentuk di Republika, pertama kali tuh beribut sama KGR tuh kelas 1 tuh. Karena tapi dia masuk ke gang ya akhirnya kita lewat itu ributnya nggak lama itu, tapi 10 menit lah dia nahan bentar, pro anak-anak banyak juga, BR ada banyak juga. Saya ngeliatin emang nggak ikut ada, cuman nggak ngeliatin dulu situasi, orang saya udah kaget duluan bang, waduh nih yang bener nih musuhnya ini nih, serem-serem bang, itu rambutnya udah kayak tukang somai bang, segini bang, enggak bener rambut segini, saya aja heran. Nah itu yang dibilang sama Charlie, kerasan KGR ya kayak begitu. Bener, orang ini Ordul BR kan dulu zaman-zaman wah BR mepet nih, nggak ada BR tuh, BR parang kecil dibikin sambungannya panjang tuh, kata Ordul kan panjang digait-gait tuh dia mau Ordul. Nggak mengapa, biasa aja dia, biasa aja. Apalagi emang kalah, tapi ya yang kalahnya nggak mundur balik badan dia, nggak langsung ngibrit balik badan, biasa aja. Kalahnya terhormat ya. Kalahnya terhormat, padahal dia dibagiin kayak apa aja juga.
Keren KGR. Itu hari pertama tuh ngeliat KGR tuh. Kalau nggak salah tuh sekolah baru berapa bulan itu diajak ke pasar Minggu. Itu kesan pertama tuh ngalong pertama kali saya diajak di luar jalur 69 bang. Iya. Itu ke 75 bang. Ketemunya langsung KGR lagi. Ketemunya langsung KGR tuh. Kelas 1 tuh diajak naik 614. Memang kalau di jalur 75 itu dari dulu yang benar-benar dianggap apa benar-benar musuh, benar-benar yang bisa menandingin ya KGR. Istilahnya kayak kalau kayak istilah STM kayak maaf nih ya kayak BK kayak apa itu anak-anak waktu itu nggak nganggep. Cuma kalau mau KGR benar-benar iya keras. Bener keras. Tuh selang kejadian itu ada lagi tuh bang tuh. Berapa bulan atau berapa minggu lagi ceritanya nih sebelum hari Jumat nih di sekolahan ada radio BR nih bang. Ada radio BR dari Poleng-Polengnya. Poleng nih kalau anak 69 naruhnya kan di hanggar nih di belakang. Anak 75 saya inget banget nih si Konde kalau nggak salah Konde gue naruh BR di inian di kamar mandi tuh yang di lapangan. Kan atasnya kan ada ini tuh bisa buat naruh. Di razia tuh sama Poleng 75 kena BR semua pulang kagak ada BR dia. Kagak ada BR minjem BR 69 tuh bang kasih sama Ganyong. Suruh Paldo kasih pinjemin BR 75 tuh. BR 69 ada berapa? Ada 8. Ada 8 kasih pinjem 2. Pinjem 2. Besokannya karena 75 cuma ada BR doang nih bentrok nih dia bang sama KGR. Katanya sih 38 tapi saya nggak tahu 38 mana. 38 tuh SMA 60. Nah, katanya bentrok di 38 kalau saya ingat. Bentrok sama KGR kalah tuh 75 tuh. Emang nggak menang terus, pasti ada kalahnya. Ada kalahnya. Kalah ke sekolahan. Ceritanya kurang puas nih Ordul nih. Ada Bang Singo apa kan nih kebetulan nih kelas 3 saya nih dulu nih. Saya tahu bener dia. Ke jalur tuh 75 cerita bentrok KGR kalah katanya. Kalau nggak salah kelas 1-nya ada yang kena tuh. Kelas 1 pas siapa gitu pokoknya ada yang kena dah. Ada yang kena jalanin tuh, tapi nggak satu sekolahan, udah masuk dulu itu kan ke sekolahan, kira-kira habis asar nih kalau nggak salah habis asar, diculik-culikin tuh berapa orang tuh. Pada lompatin itu. Iya, dari kan genteng, kan pagar di kelas kan pagar kita kan besi nih bang, itu anak-anak isengnya tuh bang, ada yang bawa obeng kan pakai obeng dicongkel-congkelin, tapi nggak dibongkek. Kalau misalnya habis keluar tutup lagi, kayak dia buka tutup tuh. Ada yang lewat genteng, lompat. Bener lompat bisa. Saya diajak tuh sama Paldo, sama Gele, saya diajak sama Gele. 69 Bober yang diajak kalau nggak salah kelas 1-nya saya, almarhum Tompel, sama Uple kalau nggak salah. Enggak semua berarti ya? Semua, cuma 5 orang atau 4 orang gitu. Kelas 2-nya cuma Paldo. Ganyong nggak ikut, kelas 2-nya Paldo sama si Gele diajak tuh. Ternyata begitu keluar ke belakang sekolah kan ada masjid tuh, taman di belakang sekolah. Cibulannya ada taman, nongkrong situ. Ada udah beberapa orang, adalah 20-an, 25-an lah. Jalan tuh naik ke jalur. Naik 619 ke Intan bang, Fatmawati tuh sebelum Fatmawati. Ada flyover tuh, jalan tol kan tengahnya kan tuh, ada flyover, nongkrong di Intan tuh. Nongkrong di Intan, alap naik, ada alap tuh. Ada alap, naik ke tangga penyeberangan ya. Ada tangga penyeberangan, alap di atas sendirian. Kalau alap kan nggak ngerokok dia mah ya, jadi beliin gua es teh. Jadi sambil di atas sambil es teh, anak di bawah semua tuh. Ada tuh bang naik Deborah tuh banyak banget, tapi bukan KGR. Karena kan rencana awal kan pengen KGR nih, KGR kan 20-nya lewat situ bang ya, anak bulus ya. Anak bulusnya lewat situ, tapi bukan KGR yang lewat, Bortil itu udah miring banget bang sampai atas dia. Naik Deborah kalau nggak salah patas. Dia juga nggak tahu kalau itu anak apa kali. Turunin. Iya, dia mau udah nyebar lemparin saudara, diem aja biasanya sambil jalan, tapi udah nyebar. Posisi ini udah bikin sayap. Udah nyebar, tapi nggak ngeluarin BR, nggak teriak kapal, udah diemin aja nyebar jalan. Yang bikin komando alap tuh, udah tenang. BR belum dikeluarin tuh. Begitu kira-kira jarak 5 meter, anak main BR semua, teriak, blokem kapal blokem. Wah itu buyar itu dia tuh bang tuh. Itu bisa koma berjamaah itu dia. Itu koma berjamaah itu dia bang, bener-bener. Oh, ini ada 2 kejadian ketemu Borcil. Yang pertama itu, ini beda cerita ya. Yang si Bibir itu bener-bener ketemu Borcil dulu, terus KGR itu beda. Kalau yang ini cuma ketemu Borcil aja ya? Ketemu Borcil. 2 kali kejadian itu ya. Di Intan, kalau nggak salah itu. Ya mungkin ke Bang Bibir ceritanya sebelum ketemu itu pembalasan KGR kali bang ceritanya kali. Enggak, kalau yang itu emang niat mantekin Borcil, bukan mantekin KGR. Gitu. Si Alap ini ada masalah, kalau yang cerita Bibir itu si Alap ini punya masalah menek Borcil. Nah dia mau mantekin Borcil, nggak taunya ketemunya KGR. Habis KGR baru Borcil datang. Beda-beda cerita itu. Nah, itu
kan jalanan turun tuh bang, dia nggak bisa lawan jalannya itu nggak ada gang, itu lurus doang tuh kan turunan begini kan, itu jalan turunan begini doang tuh, kalau nggak salah itu jalan gini nggak ada gang kanan kiri, ada pun putaran tuh yang pengen jalur ke 619 nih sebelah sini kita pun harus muter dulu, geletak saya kaget kan sini geletak sono geletak itu banyak Dorcil tuh, ya itu sebenarnya pas kejadian itu gua nggak ada itu, cuma kalau yang kejadian yang bibir yang benar-benar sama KGR itu ada, jadi beda waktu itu beda. Nah. Terus habis itu gimana tuh? Ya masih itu dia sempat penasaran karena temennya banyak yang kena. Di situ udah kenal Alap belum? Udah kenal. Sepak terjangnya oke kan? Kita tahu. Nah, saya punya cerita juga nih bang tentang Alap. Tentang Alap nanti dulu lah. Kita sambung nanti dulu. Iya. Nanti kita lanjutin lagi cerita sedikit tentang Alap. Kapal True Story. Nah, pemirsa KTS, ini ada sedikit cerita tentang Alap nih, yang Bang Fajar ketahui. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Bang. Iya, Pertama kali kenal Alap gimana tuh? Itu kenal Alap tuh awal dari topi tuh bang tuh. Waktu yang dia nyerang Purnama tuh, topinya ketinggalan kan jatuh. Dia pikir topi udah hilang aja kali. Saya ngambil. Cuman udah masuk sekolahan, saya nyari Alap di kantin nggak ada, ternyata di pojok nih. Lagi pada biasa tuh main judi tuh. Kelas 3 semua itu kio iya. Cuman kan saya ngeri juga, wah ini danger semua kelas 3 nih. Gue kelas 3 galak-galak. Saya samperin, saya balikin topi doang emang niatnya. Bang, nih balikin topinya masih ada nih, kata dia. Balikin. Ah iya, sini. Panggil tuh malah. Siapa nama lu? Gele nyaut, bahas gue tuh lah, kata Gele. Fajar bang, makasih ya. Yaudah, sekarang mau balik aja tuh gue tuh bang ke kantin. Tapi sama dia udah sini dulu. Akhirnya saya disuruh nongkrong situ tuh buat jadi tukang jalan tuh, beli rokok lah, beli air, lumayan tuh dikasih uang sitan lah tuh, bisa buat bayar uang kalau ada alumni, kolekan, bayar speaker. Iya, dulu kan saya zaman sekolah tuh kan kalau kolekan nggak cukup sekali ya? Iya nggak cukup sekali tuh, baru belum nyampe sekolahnya di jalur kadang udah ada aja tuh. Iya. Nongkrong situ, suruh bolak-balik ngantongin gitu 7.000 kan lumayan lu tuh. Iya. Udah ngantongin 7.000 gede tuh. Orang sanggup sekolah itu cuma 1.500, 2.000 lah. Ongkos masih cepet ya? Masih cepet ongkos bener, masih cepet itu. Itu pun ongkos naik 69 doang kita ngongkos. Kan dari jalur ke sekolahan kan gratis. STM bang. Yeah. Free. Dari STM ke jalur free. Free juga, free ongkir. Free ongkir. Ongkos ya cuma di 69 aja, kalau 69 tertib bayar. Nah, kalau nggak dibayarin udah mobil gue lu hancurin sering, kalau gak bayar juga nggak mau naikin dia. Bayar kalau 69 paling pulang pergi 200 lah sampai rumah. Nyalap di situ tuh, diajak nongkrong, deket dah tuh malam. Ajak, kalau makan di kantin tuh kelas 1 nggak ada tuh bang tuh. Kita makan di kantin tuh pas habis kejadian itu, balikin topi itu diajak makan tuh malam, dibeliin toprak sama paman tuh. Yeah. Dibeliin, mungkin dia, wah topi gue dibalikin, topi kesayangan atau kayak gimana, pokoknya topi dia dah saya balikin. Dari situ deket sama Alap, pernah diajak ngalong juga ke Pondok Labu, tempatnya Alap tuh. Diajak nongkrong, sono membahasnya dia. Itu tentang Alap banyak juga kenangannya. Orangnya asik dia bang, orang asik. Diam, nggak banyak ngomong, santai. Tapi sadis. Ngerokok enggak, setahu saya tuh ngerokok enggak, mabuk enggak. Yang saya tahu sih itu gitu aja. Orangnya nggak banyak ngomong. Sama kelas sama adik kelas juga nggak galak dia bang. Tapi kalau kelas 3 yang lain galak. Nih boleh cerita nggak nih? Saya selalu sama kelas 3 pernah ditanganin, pernah kena gaplok tuh kalau nggak salah sama 3 orang. Kalau saya ingat sampai sekarang tuh. Cadel. Ya bener. Sama Cadel. Parah lo Del lo. Sama Bang Bibir. Bibir nabokin juga. Pernah tuh kejadian almarhum. Ntar deh kelas 2 saya ceritain. Karena dia udah lulus soalnya. Terus sama Gele. Kalau sama Gele lucu tuh. Kalau saya nih bang kan kelas 1. Kalau bawa BR nih, saya maunya pakai sendiri. Kadang kelas 3 kalau bawa BR, dalam hati nih gue yang bawa BR udah yang make. Iya, biasanya kelas 3 gitu. Iya, kalau saya udah ngomong gue kalau bawa BR, gue bawa sendiri, gue yang make dah. Kalau gue disuruh bawa BR di kelas 3 gue nggak mau bawa BR, gue bilang dari rumah tapi saya berani gitu karena di rumah. Kalau sekolah saya nggak berani, tetap hargain dia bang kelas. Ya udah, besok bentrok ceritanya nih, ada Gele kalau nggak salah ribut sama Purnama pemelaut gitu. BR diminta sama Gele, saya nggak kasih, ditambok saya di aula tuh sama Gele, panggil sama Gele, sorry ya.
Parah lo, Le, lo nabokin orang lo. Panggil sama Gele, tabok belum biar ini. Saya diem aja cuman nggak ngebantah, nggak ngelawan. Ya bang maaf ya itu doang. Dari situ. Ya itu makanya katanya kalau makanya nyong gue kalau bawa BR gue pakai sendiri. Kalau gue bawa BR pakai kelas 3 gue gak mau. Dari kelas 1 emang udah gitu. Saya bawa BR. Kalau pakai BR tuh paksa yang bawa sendiri. Karena sama Ganyongnya kakak apa emang temen aja sih? Masih ada saudara? Tetangga bang. Oh, tetangga. Satu kampung, satu RT, teman-teman ngaji juga. SD-nya bareng sama dia. Kalau Ganyong emang kenal dari kecil tuh kalau Ganyong. Tuh, sama Ganyong. Terus jadi semenjak itu kalau membawa BR ya pakai sendiri. Iya, saya nggak mau. Kalau kelas 3 lu bawa BR ketika ribut diambil kelas 3 ngapain pinter, ya? Bang, kalau begitu bentrok, saya kan di pintu nih. Saya nggak mau turun belakang, saya turun duluan. Karena biar nggak diminta ya. Biar nggak diminta. Kalau turun duluan otomatis saya udah turun duluan udah megang. Kelas 3 pasti yang megang BR kan biasanya dalam nih. Karena kalau gue kelas 1 nih, kalau BR sekali disuruh bawa 4, 3 bawa tas gitar. Saya nggak mau bawa tas gitar karena kebanyakan. Dari itu kan saya kecil bang, berat dah. Sama si Kucek, kancil katanya dia. Kalau sama Kucek, kancil. Bawa BR nggak mocek 3, gua satu aja jadi pakai sendiri. Nah, saya bawa sendiri. Makanya kalau biar nggak dipakai kelas 3, triknya saya di pintu. Kalau kata bos, saya turun duluan, biar nggak diminta. Itu kelas 1 banyak juga saya tuh. Terus pernah juga nih di POM sama Jawa tuh bang tuh. Kejadian sama Jawa. Mantekin tuh. Jadi niatnya nih sepanjang jalur 69 kan biasanya bentrok nih sama Cendrawasih nih. Sama C kalau nggak mau Budut. Ya, biasanya di Seskoal atau di Singgalang tuh bentrok nih hari itu nggak ketemu. Los aja. Los, nggak ketemu C, nggak ketemu Budut, nggak ketemu. Turun kalau nggak salah di Bumi. Kita jalan kaki tuh ke Patra sebelum Ratu Plaza tuh ada POM tuh. Iya, SMA 82 kalau nggak salah. Mantekin Budut niat di situ tuh, niat mantekin Budut, nggak ketemu Budutnya. Tapi kita pas pengen cabut, ada patas miring P1 kalau nggak salah tuh, jurusan kota Blok M. Nah, miring tuh P1. Miring P1 sama anak-anak, wah nih, Budut Jawa nih. Dia turun duluan, dia ngeliat juga. Dia ngeliat anak-anak ngeliat dia. Majuin. Dia turun, udah pengen sama-sama deket. Kenal semua, ternyata anak Jawa bang, bukan anak Budut. Padahal posisinya kan ribut ya sebenarnya ya. Aslinya sebenarnya ribut, cuman karena waktu itu yang mantekin itu pure basis kapal 69 doang bang, nggak ada basis lain. Emang 69 doang, itu lengkap tuh, ada 20 orangan tuh, 69 doang murni. Ada Wibi, ada Kucak, kelas 3, Gele nggak ada Gele lagi ngalong. Tuh akhirnya bentrok sama-sama turun, sama-sama udah ngeluarin BR, udah deket lah, kira-kira jarak 5 meter. Ya lu, udah saling kenal. Saling kenal. Apa murni 69 ya? Itu karena murni 69. Mungkin kalau ada kapal basis lain kejadian kali. Mungkin kan nggak terima dia ada ini. Iya. Karena kita di anak Jawa mana kapalnya aslinya di jalur 69 tuh nongkrong bareng. Di Gang Lurah nongkrong bareng. Karena yang bawa anak Jawa 69-nya ya anak Gang Lurah, anak satu kampung juga. Gitu. Kenal. Iya. Kenal, jadi akhirnya nggak bentrok dah. Ya sama dia akhirnya lari dia jalan ke Singgalang, nyebrang, kita nggak blokin sekolah. Ya udah kisahnya gitu kan, lucu tuh. Kelas 1 sekali-kalinya bentrok sama Jawa cuman itu bang. Saya kelas 1 nggak ada pernah bentrok sama Jawa, nggak pernah, itu doang sekali-kalinya. Pernah di CSW sama Jawa 6. Pernah malam, tapi itu malam. Itu bentrok. Biasanya kan anak-anak kalau dari sekolahan belok nih di Mabak, depan Mabes Polri itu. Sama kelas 3 alat, mungkin ada abang juga CSW tuh. CSW jalan. Udah turun tuh di depan Mabes, udah turun. Bentrok sama Jawa ada di Bulungan tuh. Anak-anak kan kadang kalau penasaran nih sampai Bulungan kan, nggak langsung belok ke Blok M, penasaran nyebrang dulu. Biasa kan Paletehan, kadang CSW langsung belok. Ini sampai nyebrang. Penasaran kan. Bener-bener dia ada tuh di halte Bulungan. Tapi nggak banyak lah dia, di berapa orang, 15-20 orang gitu, nggak banyak lah dia. Tapi bentrok. Kabur. Sempat dia nyebar, begitu anak nyebar, mungkin dia ngeliat anak banyak juga kan, ngeliat anak banyak. Dia cabut langsung, anak-anak juga nggak ngejar, paling yang beberapa orang ngejar sampai lampu merah 70 situ Bulungan udah balik lagi, karena polisi situ bang, rawan polisinya suka standby. Mabes juga deket banget. Mabes kan? Deket banget, anak-anak turunnya depan Mabes. Iya, Paletehan. Pernah juga tuh kelas 1 emang seringnya sih bentroknya ya sama C, Budut sama Rejak-Rejak Ngalong. Pernah juga nyerang Texas, tuh Gele udah cerita tuh, nyerang Texas tuh. Yang Gele cerita naik bajai berapa orang itu? Itu beneran itu bang, karena saya ada juga di dalam bajai itu. Lucu itu, bentrok sama Texas tuh. Bentrok sama Texas hari Jumat, emang hari Jumat jalanin ke Texas sama Likai kan, pas Likai itu, sama Likai, nyerang Texas. Emang banyak Texas juga. Kalah. Iya.
ya gitu dah, masuk sekolahannya, jadi juga mau ke arah satu sekolahan kan, baru pulang sekolah banyak anak-anak ya, cuman paling banyaknya paling 20, 25 lah, 69 nama ini. 69 juga nggak semua yang mau ikut aja. Bentrok, ribut, masuk kampung-kampung tuh, wah kampung-kampung dikempung sama dia itu bang tuh, emang kampungannya dia kan, masuk ke anak-anak dia udah masuk nih, biar ditaruh-taruhin, anak keluar di sini ada, lari ke sini di sini ada, wah bingung, naik bajai bang, itu gerak kakinya udah bengkak tuh, dia kalau nggak salah kena kondok, emang depan mata persis, dari samping persis, ketibanan komblok kakinya, sepatu konvers kan tipis tuh, ketiban komblok bengkak kakinya, pincang-pincang, di jalan aja naik bajai dah, sebelum naik bajai ini naik 610 dulu, pengen keluar, ada lagi, masih ada tuh, masih ada lagi tuh ya? Ada. Naik bajai itu, yang lucunya lagi naik bajai itu udah Kang Bajai bingung nih yang bener naik bajai ini itu sampai pangku-pangkuan tuh, dan gitu saya mangku barjo kan gede tuh, sampai ada yang di pintu bajai Kang Geleng Nyari dibayar, yang nggak nyampe sekolahan itu kalau nggak salah, kalau nggak jalan sampai depan Ambara tuh, sampai depan Ambara doang. Tapi itu posisi naik bajai masih dikejar nggak tuh? Enggak, karena sebelum kita ngeliat, wah dia masih ini, kita udah duluan suruh ngambil kanan tuh, sebelum melawai itu kita udah lewat kanan tuh. Jalur situ, itu lucu tuh bang, soalnya saya ada juga, seumur-umur naik bajai 8 orang cuma buat berdua, 8 bang, itu sampai menyet-menyet kayak gitu bajai, lucu tuh, itu bener tuh. Sama pernah juga ribut Singgalang sama Budut, ya karena ribut sama Jawa tuh waktu saya kelas 1, ya cuma sekali itu aja, Jawa nggak ada, mungkin dia ada, mungkin nggak pernah ketemu kali, tapi dia juga jarang. Kalau emang dia niat kan besok kan mantek ini nggak sama sekali. Kadang anak-anak justru yang pengen penasaran, mana sih lo? Dulu kan kita kan waktu saya kelas 1 kan diceritain tuh horor tuh, atau pembakaran inilah, pembakaran itulah, nyerang sekolah lah, katanya dia lagi top-topnya tuh. Tapi pas saya kelas 1 nggak pernah. Karena banyak yang kenal mungkin. Jawa sama Basi 69 banyak yang kenal, nggak enak sekampung gitu mungkin ya. Kemudian nafsunya sama yang jalur ini. Iya, tapi sama anak-anak nih kalau udah di sekolahan juga suka nyariin, nggak ketemu, dia nggak nongkrong juga. Oke, kita lanjut lagi nanti sama Jawanya. Kapal terus lagi. Ada takutnya hebat ya. Jadi anak-anak nih, kita jangan naik 69, udah dikiriin naik AC bang. Kata ada itu. Naik AC, kita naik AC, biar banyak naik AC. Cuman sama anak di AC jangan ada yang diri, begitu pengen lampu merah sekolah, suruh duduk semua duduk. Ntar begitu lampu merah deket sekolah sama anak pintu suruh buka nih supir. Kalungin tuh, sama sama Kiki lah nih sama supirnya. Buka dia begitu lampu merah juga nongkrong tuh kanan kiri tuh. Oh, rasanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, anak pintu buka depan banget turun juga. Oh itu dia, ya itu yang sini sore gini, situ keletak juga. Anak C itu. Anak C banyak kena tuh, banyak kena. Besok pembalasan ceritanya nih, kan banyak kena tuh ribut. Itu menang total itu, menang total.